Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifadata wal istifadah. Wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. إلى الهدى والدلالة على الخير الله تعالى وقربه وثوابه يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Pada pertemuan yang ke-19 untuk kitab dengan kitab Al-Wajiz fi Syarhil Manzumatil Baiquniyah wa Zawaidihal Bahiyah. Hari ini kita akan bahas mengenai Al-Hadithil Mudabbaj wa Al-Muttafiq wal Muftariq. Jadi ada dua nau'ain, kita akan bahas masing-masing pada satu bait. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa asy-syarihu wa az-zaid radhiyallahu anhum jami'an wa nafa'ana bihim wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Wa ma rawa kullu qarinin an akhi mudabbajun fa'rifhu haqqan wa antakhi. Qala asy-syarih قال صاحب الوجيز المسائل المستفادة الأولى الحديث المدبج قال أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر. Jadi pembahasannya adalah pembahasan mudabbaj daripada dabbaja yudabbiju. Berasal dari sebagaimana akan disebutkan oleh musannif fi qawlihi wa ma'na al-qarinan al-mutaqaribuna fil isnad fi sinni wal isnad wa ma'na al-mudabbaj ma'khudhun min dibajatayil wajh ay janibaihi wa humal khaddani litasawihima wa taqabulihima wa qaluhu antakhi ay iqsidhu fi riwayatil aqran fa innahu naw'un hasan. Jadi beliau mulai dengan ta'rif apa itu al-mudabbaj secara istilah muhadditsin. Sebelum itu saya perlu sebutkan bahwasanya pembahasan al-mudabbaj ini adalah pembahasan ar-ruwah, pembahasan para ruwah, jamak daripada rawi. Kemudian apa itu ta'rif al-mudabbaj indal muhadditsin adalah sebagaimana disebutkan di matan, apa-apa yang diriwayatkan oleh setiap qarin daripada saudaranya. Jadi ada dua orang. Dua orang ini ahaduhuma qarinil akhar. Dua orang ini sama-sama atau berdekatan pada syekh. Makanya disebutkan di sini al-mutaqaribun fis sin wal isnad. Umurnya berdekatan atau satu syekh. Keduanya memiliki satu syekh yang sama. Ini dua orang ini saling meriwayatkan. Jadi alif bukan daripada ba, ba juga meriwayatkan pada alif. Ketika al-mudabbaj. Okey? Ini disebut dengan al-mudabbaj, dia mesti masing-masing dari keduanya ini meriwayatkan daripada lainnya. Oleh karena itu beliau sebutkan di sini ma'khudun min dibajatil wajh. Setiap kita memiliki wajah yang mana wajahnya kalau dibagi dua ini pertengahan yang kanan sama dengan yang kiri. Tepatnya di pipi. Dibajatil wajah. Artinya apa? Tepi daripada wajah anda, wajah kita, kan sama. Pipi kanan dengan pipi kiri. Ini asal daripada al-mudabbaj. Daripada kalimat dibajah. Dua dibajatan. Dibajatil wajah atau dibajata al-wajah. Dua tepi daripada wajah. Jadi sama. Kedua qarin satu sama lain meriwayatkan daripada saudaranya. Maka keluarlah daripada naw' ini yaitu al-mudabbaj. Keluar apa yang keluar? Keluar suatu istilah yang disebut dengan riwayatil aqran. Riwayatil aqran karena dua, apa yang dimaksud dengan riwayatil aqran? Dua orang yang berdekatan sinnya atau yang persis sama sinnya umurnya atau sama syekhnya tapi yang alif saja. Kalau ada dua orang alif dan ba, hanya alif saja yang meriwayatkan daripada ba. Sedangkan ba tidak meriwayatkan daripada alif. Ini riwayatil aqran. Dan terkeluar juga, keluarlah dengan definisi ini, nau' yang disebut dengan riwayatis al-kabir anis shaghir. Guru meriwayatkan daripada muridnya. Ini tidak dinamakan mudabbaj. Begitu juga as-shaghir daripada al-kabir dan al-kabir. Tentu ini ghalib. Makanya semua istilah selain daripada atau yang saya sebutkan tadi itu riwayatil aqran atau al-kabir pada as-shaghir kita tidak akan bahas di sini.
Apa itu qarinan? Yang berdekatan dengan sin dan isnad. Saya sudah sebutkan. Kemudian asal daripada kalimat mudabbat daripada dua tepi wajah, si wajah. Kenapa dinamakan demikian al-mudabbaj ini atau nau' al-hadits mudabbaj ini? Karena kedua-duanya sama-sama apa? Berhadapan, taqabul, saling berhadapan. Atau memiliki kesamaan, sama-sama menunjukkan kepada yang lain. Wantakhih yani waqsidhu fi riwayatil aqran. Begitu juga fi riwayatil aqran, karena ini lebih umum. Riwayatil aqran itu lebih umum daripada at-tadbij. Oleh karena itu, fil mas'alah ats-tsaniyah al-musannif hafizallahu taala menyebutkan bahwasanya qala huna riwayatul qarin 'anil qarin qisman. Jadi kita ada istilah di ilmu hadis namanya riwayatul qarin 'anil qarin. Terbagi pada dua bagian, sebagaimana ditambih juga oleh muhasyi daripada An-Nuzhah Al-Hafidz Ibnu Hajar, Syekh Nur di hasyiahnya ala An-Nuzhah, persis seperti yang beliau sebutkan di sini. Al-awwal al-mudabbaj, itulah pembahasan kita sekarang, al-mudabbaj, masing-masing meriwayatkan pada yang lain. Apa itu? An yarwiya kullu minhum 'anil akhar, sebagaimana disebutkan di matan. Yang kedua, wa tsani ghairul mudabbaj, qarin, riwayatil qarin atau riwayatil qarin 'anil qarin, akan tapi tidak dinamakan mudabbaj. Yaitu apa? An yarwi ahadul qarinaini 'anil akhar. Al-alif meriwayatkan daripada al-ba. Wala yarwi al-akhar anhu, sedangkan al-ba tidak meriwayatkan daripada al-alif. Jelas ya? Jadi bisa dibedakan antara mudabbaj dan selain mudabbaj. Kedua-duanya berada di bawah naungan namanya apa? Riwayatil qarin 'anil qarin. Kemudian, sekarang pertanyaannya, apa faidah saya mempelajari nau' ini? Nau' al-mudabbaj. Yang mana ini adalah pembahasan ar-ruwah. Apa faedahnya? Faedahnya adalah, kama qala huna, wa faidatu ma'rifati hadha nau' al-amnu min dhanni ziyadati fis sanad. Aman daripada mengira bahwasanya di sanad ini ada tambahan. Hatta la yaqa' fil khata'. Kalau Anda mengira di sanad ini ada tambahan, padahal tidak ada tambahan. Ini sanad ini kama huwa, sebagaimana sudah benar, sesuai dengan yang semestinya. Kalau Anda mengira itu ada tambahan, itu kan khata'. Itu faedah mengetahuinya. Contohnya, Imam Malik meriwayatkan daripada Imam Al-Auza'i. Kedua-duanya adalah qarin di dalam sanad ini. Contohnya Imam Malik 'anil Auza'i. Anda dapatkan fulan, an fulan, terus an Malik, anil Auza'i, anil Zuhri. Anda kira ini Imam Malik, perlu diketahui, Imam Malik dan Imam Al-Auza'i, kedua-duanya adalah qarinan. Kedua-duanya memiliki syekh yang sama dan umur berdekatan. Ketika Anda dapati sanad bunyinya Malik anil Auza'i, Anda kira ini adalah Al-Auza'i ini adalah tambahan di sanad. Seharusnya tidak ada, sehingga Anda kira ini adalah tambahan, pada ini bukan tambahan. Ini adalah sanad yang sebenarnya. Malik anil Auza'i an Az-Zuhri. Atau Anda kira an Malik anil Auza'i. An di sini salah. Ini seharusnya bukan an, ini seharusnya wa. Nah, padahal benar Malik anil Auza'i. Jadi ketika antum mengetahui bahwasanya ada pembahasan namanya al-mudabbaj atau bahkan riwayatul qarin atau riwayatul aqran, maka kita tidak akan terjebak ke dalam dhann ini atau ke dalam waham ini, perkiraan yang salah ini. Itu faedah mengetahui pembahasan ini. Al-mas'alatu tsalitsah. Qala fi Thal'atil Anwar, saya sudah sebutkan kitab ini pada beberapa pembahasan sebelumnya. Fi haditsil mudabbaj. Mudabbajun ma yanqulul qarinu an akharin wa aksuhu mubinu. Mudabbaj itu adalah yang diriwayatkan dari seseorang daripada qarinnya, begitu juga sebaliknya. Ya, begitu juga sebaliknya. Al-ba meriwayatkan daripada alif, alif pada ba. Man qad taqaraba bisinnin wa sanad. Kedua-duanya ini apa? Berdekatan pada umur dan sanadnya. Wa nadiran yulgha bi akhirin faqat. Jadi beliau ingin menguatkan, karena ini adalah mukhtasar daripada manzumahnya Al-Imam Al-Iraqi, Alfiyah Al-Iraqi. Beliau ingin mentakkidkan ta'rif daripada Al-Mudabbaj itu sendiri.
Baik, al-mas'alatul rabi'ah. Qala amthilatul mudabbaj katsira. Saya ingin tahu apa misal daripada al-mudabbaj. Tentunya banyak. Tentunya banyak dari zaman sahabat ada, zaman tabi'in ada, tabi'in dan seterusnya sampai terakhir zaman hatta sampai zaman sekarang. Kalau Anda mau tahu juga ada. Beliau kasih contoh di sini fi sahabah fi riwayat Sayyidah Aisyah daripada Sayyidina Abi Hurairah. Tentunya Sayyidah Aisyah, Sayyidina Abi Hurairah yani bahkan minal mukthirina fi riwayah di kalangan sahabat. Sahabat di antara sahabat 7. Ada sahabat 7 sahabat yang banyak meriwayatkan. Mereka adalah minal awail, Sayyidina Abu Hurairah nomor 1. Setelah itu Sayyidah Aisyah. Kedua-duanya masuk 7 besar. Masing-masing meriwayatkan daripada yang lainnya. Sayyidah Aisyah daripada Sayyidina Abu Hurairah, begitu juga Sayyidina Abu Hurairah daripada Sayyidah Aisyah. Padahal umur keduanya tidak berdekatan tentunya. Tapi apa? Persamaan mereka adalah apa? Fis sanad, yaitu apa? Sama-sama berguru daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing meriwayatkan daripada yang lain. Wa riwayat Abi Hurairah an Aisyah radhiyallahu anha. Itu di sahabat. Banyak lagi tentunya. Ini kalau banyak amthilah ukhra. Tapi yang menjadi maksud di sini adalah tasawur apa itu mudabbaj sudah sampai kan. Jadi dengan satu misal yakfi fi sahabah. Bahkan fi tabi'in riwayat Zuhri an Umar bin Abdul Aziz, kedua-duanya adalah mutaqarinan. Sayyidina Zuhri, Imam Zuhri, Syekhus Syuyukh, Imamul A'immah, meriwayatkan daripada khalifah kelima Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Begitu juga Sayyidina Umar bin Abdul Aziz meriwayatkan daripada al-Imam Syihab Az-Zuhri. Wa riwayat Umar bin Abdul Aziz an Az-Zuhri. Begitu juga Imam Malik daripada Auza'i daripada Malik. Kedua-duanya mutaqariban fi sin dan sama-sama berguru dengan satu orang guru namanya al-Imam Az-Zuhri yang baru saja kita sebutkan. Al-khamisah hukmul mudabbaj. Apa sih hukum mudabbaj ini? Hukum al-hadits mudabbaj. Karena dia adalah pembahasan ar-ruwah, maka hukumnya tentunya ya'tarihi al-ahkamus tsalatsa, yaitu apa? Bisa jadi sahih, bisa jadi hasan, bisa jadi dhaif, tergantung dengan tawaffur, tercukupi atau tidak tercukupinya syarat sahih atau hasan pada sanad yang ada tadbijnya, yang ada mudabbajnya atau sanad mudabbaj itu. Ya. Yang terakhir, kita sudah selesai ini membahas mudabbaj, pembahasan yang singkat karena memang wadih. Qala al-musannafat fihi. Sini saya sebutkan satu saja. Al-Imam Ad-Daruqutni yang sering kita sebutkan namanya pada pembahasan-pembahasan sebelumnya. Punya kitab namanya Al-Mudabbaj. Bahkan dikatakan bahwasanya beliaulah yang memulai menamakan pembahasan ini dengan nama Al-Mudabbaj. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Suyuti di tadribnya naqlan daripada Al-Imam Al-Iraqi. Kemudian kita jadi demikian tentang Al-Mudabbaj. Sekarang kita masuk pada pembahasan selanjutnya, itu al-muttafiq wal muftariq. Qala al-musannifu, qala an-nazim al-Imam al-Baiquni radhiyallahu tabaraka ta'ala anhu, muttafiqun lafdhan wa khattan muttafiq wa didduhu fima dzakarna al-muttafiq wa didduhu fima dzakarna al-muftariq. Jadi muttafiq itu adalah yang seseorang dengan orang lain sama-sama memiliki nama, lafaz dan khat, yakni persis namanya. Nama dia baik nama saja atau nama dia dan nama bapaknya atau nama dia dan nama bapaknya dan nama kakeknya. Huwa, abuhu, jadduhu. 3 sama. Atau dia saja atau dia dan abihi saja. Kedua-duanya ini, kedua orang ini sama. Maka disebut namanya apa nih? Ini muttafiq. Al-muttafiq wal muftariq. Muttafiqnya itu di mana? Di samanya. Tapi ketika Anda lihat orangnya ini dua orang berbeda tapi nama sama, jadilah muftariq. Jadi muttafiq dalam apa? Dalam sama dan ila akhirih. Bisa jadi kama sayati nanti. Tapi iftiraqnya di mana? Muttafiq sepakat, iftiraqnya berpisahnya mereka di syakhsnya, pada orangnya. Ya, pada yang memiliki nama atau nama dan nama bapak atau dan nama juga jad. Makanya beliau sebutkan di sini al-masailul mustafadah. Tentunya perlu diketahui al-muttafiq wal muftariq adalah pembahasan apa? Pembahasan asma'ir ruwah. Karena untuk asma' saja itu ada anwa'. Jadi bisa dijadikan satu bab atau satu kitab dalam ilmu mustalah hadis, pembahasannya asma'ur ruwah.
mengenai isim saja. Nanti an-nasab, ada namanya kunyah, ada namanya nasab itu sendiri banyak, yunsab ila kada ila kada. Bukan di sini mahal pembahasannya. Qala al-masail mustafadah al-ula ta'riful haditsil muttafiq wal muftariq. Sebagaimana ada di matan, beliau sudah sebutkan dengan ta'bir an tattafiqa asma'u ruwah wa asma'u abaihim fasa'idan lafdhan wa khattan. Persis. Itu makna khattan wa lafdhan. Wa takhtalifu ashkhasuhum, tapi orangnya beda. Namanya sama, nama abaknya sama, bapaknya sama, seterusnya, atau atuknya, atau di atasnya. Baik khat tulisannya dan penyebutannya juga sama persis. Nanti akan saya sebutkan contohnya sebagaimana di kitab ini. Wa takhtalifu ashkhasum, orangnya beda. Wa min dzalika an tattafiqu asma'uhum wa kunahum. Termasuk juga pembahasan muttafiq dan muftariq ini namanya sama plus kunyah. Kunyah dan nama sama, tapi orang beda. Atau asma'uhum wa nisbatu, nama dan nisbahnya. Muhammad Al-Misri, saya Muhammad Al-Misri, ini juga Muhammad Al-Misri. Ini persamaannya di mana? Nama dan nisbah, orangnya beda. Wa nahwi dzalik, sebagaimana yang akan sama-sama kita lihat di ibarah selanjutnya. Qala al-muttafiq al-muftariq huwa naw'un wahid la naw'an. Sekarang pertanyaannya, berarti ini naw' wahid kah atau dua naw'? Kan al-muttafiq wal muftariq. Tidak. Jawabannya ketika ditanya al-muttafiq wal muftariq, apakah naw' wahid atau naw'an? Satu naw' atau dua? Jawabannya satu. Ya. Al-muttafiq wal muftariq adalah satu atau naw'un, satu naw' daripada anwa' ulumil hadis. Jadi bukan dua naw', jangan terkecoh dengan wawul atf di sini. Qala ats-tsaniyah, yani al-mas'alah ats-tsaniyah min amthilati an tattafiqu asma'uhum wa asma'u abaihim khassah. Ini yang pertama. Jadi Al-Imam Ibnu Shalah membagikan punya beberapa aksam untuk al-muttafiq ini lebih daripada 6 pembahasan atau 6. Di sini kita hanya sebutkan 4 saja dan itu memang sudah cukup. Kalau mau lebih ziyadah silahkan at-tawassu' di al-mutawwalat. Kita mulai dengan al-awwal tentunya, al-qismil awal. Sekarang ittifaq itu terjadi di mana? Di asma wa asma abaihim, 2 saja. Contohnya di sini apa? Khassah. Jadi asma ismuhu dan ismu abihi saja. Wa dzalika kal Khalil ibn Ahmad. Al-Khalil ibn Ahmad ma'ruf. Kita yang sering kita dengar ini adalah syekhnya Imam Sibawayh alladhi huwa al-Arudi itu ilmu arud. Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi. Kata beliau, bahkan kata muhadditsin, mereka ini ada 6 orang. Ya. 6 orang. Akan tapi kalau Anda lihat kitabnya Imam Khatib, beliau hanya sebutkan di situ 2 orang. Jadi ada yang sebutkan 6 orang, ada yang 2 orang. Salah satu daripada 6 orang itu siapa? Al-Imamu Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, syekhnya Imam Sibawayh, sebagaimana disebutkan di sini. Wa minhum Syaikhu Sibawayh. Di antara 6 itu siapa? Syekh Sibawayh. Terus yang 5 orang lagi siapa? Ada di sini. Saya mau tahu ini Al-Khalil bin Ahmad yang mana? Al-Khalil bin Ahmad ada 6. Saya mau tahu ini Khalil ibn Ahmad yang mana? Saya mau tamyiz, saya mau membedakan di 6 ini saya mau membedakan satu sama lain supaya saya tahu membedakan yang pertama dengan yang kedua sampai yang ke-6. Jadi supaya enggak tercampur, karena ini kalau ketika saya tidak atau kita tidak bisa membedakan yang 6 itu. Siapa saja Al-Khalil bin Ahmad ketika Anda dirasatul isnad contohnya. Ingin menghukumi hadis, Anda harus tahu isnad itu siapa, rawi itu siapa. Kan mesti ditahdid, mesti ditentukan nama, nasab, selengkap-lengkapnya. Kalau salah orang, bisa jadi kalau dia dhaif, pada hakikatnya yang ada di sanad Anda adalah sahih, tapi yang Anda dapatkan yang dhaif karena mereka muta'addid, ada beberapa orang. Tentunya hukum hadis jadi dhaif. Atau sebaliknya, seharusnya dhaif Anda sahihkan. Seharusnya sahih Anda dhaifkan. Di situ kepentingan atau urgensi mengetahui pembahasan ini. Jadi salah satu untuk mengetahui atau tamyiz, mentamyiz antara ke-6 orang ini dengan nisbahnya. Di sini 6. Ada Al-Khalil bin Ahmad Ad-Dinawari, ada Al-Khalil bin Ahmad At-Tarasusi, ada As-Saqati, ila akhirih. Di sini ada Ibn Al-Farahidi.
Begitu juga untuk contoh-contoh seterusnya. Bisa dibedakan dengan kunyah. Bisa dibedakan dengan nama abun yang keempat. Kalau itu tidak sama. Atau bisa dinamakan dengan nasab atau dengan nisbah. Nisbah dengan apa saja. Tempat, qabilah atau al-jaddil atau ahadul ajdad, salah satu ajdadnya. Harus dicari pembeda antara mereka ini. Karena hal ini banyak. Kalau mau tahu nanti Imam Khatib Al-Baghdadi, sebagaimana dikatakan ulama, tidak ada satupun daripada ulama hadis kecuali beliau tulis kitab atau risalah mengenai naw' tersebut, setiap naw'. Dalam kitab beliau Al-Muttafiq wal Muftariq ada ribuan, sebagaimana nanti saya akan sebutkan. Ribuan orang yang terjadi atau ribuan nama atau ribuan orang yang terjadi padanya ittifaq. Al-ittifaq baik itu dengan anwa'nya, dengan aksamnya. Jadi bukan sedikit. Makanya penting mengetahui pembahasan ini dan penting al-i'tina memiliki kitab atau mengetahui kitab yang menyusun mengumpulkan afrad daripada al-ittifaq dan iftiraq ini. Kemudian itu ya al-qismul awal. Yang kedua, saya ini untuk contoh al-qism ini. Al-Imam Anas bin Malik. Ada 10 orang. Dari 10 itu, jadi perlu diketahui daripada ulama yang masyhurin, baik ruwah atau tidak, ada 10 orang yang dinamakan atau yang bernama Anas bin Malik. Anas ibnu Malik. Jadi hati-hati. Dari 10 itu ada 5 orang yang punya riwayat. Jadi kalau Anda mustaghil dengan sanad, dengan hadis atau dengan matan, dengan riwayat, Anda akan dapati namanya Anas bin Malik. Hati-hati, jangan terjebak karena mereka ada 5. Walaupun memang al-ghalib, kalau posisinya sebelum Rasulullah, walaupun ini belum tidak ta'ayun, tidak mesti, bisa jadi tabi'i kemudian Rasulullah. Itu adalah khadim Rasulullah SAW, yaitu Anas bin Malik al-Ansari, as-sahabi, Anas bin Malik ibn Nadar. Ada juga Anas bin Malik, bapaknya Imam Malik. Malik bin Anas bin Malik al-Asbahi. Ila akhirnya. Mereka ada 5. Bagaimana Anda bisa mengetahui, mentamyiz, membedakan antara mereka satu sama lain dengan nama kakek? Karena ini kan persamaan pada 2 saja. Ismuhu wa ismu abi. Jadi membedakan dari 5 orang ini dengan nama al-jad. Ketika dicari jadnya berbeda masing-masing. Atau dengan nisbah. Ya, dengan nisbah. Di mana saya mengetahuinya? Di Kutub Rijal. Atau di kitab Al-Muttafiq wal Muftariq sendiri. Atau di Kutub Rijal. Atau dari sanad. Dengan qarinah yakni as-sabiq dan lahiq daripada sanad itu. Atau dengan sanah juga tahun wafat. Atau liqa antara keduanya. Itu misal lain. Kemudian qala an tattafiqu asma'uhum wa asma' abaihim wa ajdadihim. 3. Jadi ini 3. Namanya, nama abnya, nama jadnya. 3 ini ada beberapa orang kebetulan nama mereka dalam 3 ini sama. Di sini contohnya siapa? Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ahmad Ja'far Hamdan. Ada beberapa orang yang namanya Ahmad Ja'far bin Hamdan. Di sini ada berapa orang? Beliau sebutkan sini ada 4 orang. Ya. Dan keempat-empatnya meriwayatkan daripada syekh. Mereka keempat-empatnya punya syekh. Semua syekh mereka itu namanya Abdullah. Abdullah saja. Akan tetapi tentu Abdullah ini, syekh mereka yang 4 ini berbeda satu sama lain. Jadi bisa diketahui untuk mentamyiz, untuk membedakan ke-4 orang itu atau ya 4 Abdullah itu dengan nama abnya, dengan nama orang tuanya. Jadi antara Abdullah itu adalah Abdullah bin Ahmad, anaknya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Kulum yarwuna an man yusamma Abdullah wa fi asrin wahid, dan semuanya, ini lebih susah ini masalahnya. Ketika muskilahnya ketika muttafiq wa muftariq, mereka yang muttafiqin pada asma ila akhirih, ketika mereka berada di zaman yang sama. Ketika itu tantangan Anda untuk mentamyiz, untuk membedakan mereka itu lebih berat. Berbeda kalau satu contohnya Muhammad bin Ahmad di abad kedua, satu lagi di abad ke-6. Ini kan sudah jelas. Walaupun ini memang pada permulaannya menjadi masalah, tapi ketika Anda tahu tahun itu, sudah. Tidak. Permasalahannya akan lebih sulit ketika semua mereka ini yang bersamaan ini berada pada zaman yang sama, atau semuanya akron pada zaman yang wahid.
fi asrin wahid. Ahaduhum, salah satu daripada 4 orang itu, siapa itu? Ahmad bin Ja'far bin Hamdan itu adalah nisbahnya Al-Qati'i Abu Bakrin. Al-Qati'i Abu Bakrin. Ya. Yang lainnya ada Ad-Dinawari, ada At-Tarasusi, ada As-Saqati. Jadi yang saya sebutkan tadi Ad-Dinawari, As-Saqati, At-Tarasusi, As-Saqati itu bukan pada Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, melainkan pada siapa? Pada Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Kemudian perlu di sini kita tanbih karena ini sering. Imam Ahmad, Imam Abu Abdullah Al-Hakim punya guru namanya Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Ini ada 2 orang yang murid guru daripada Imam Hakim, gurunya Imam Baihaqi, namanya Muhammad bin Ya'qub bin Yusuf. Ada 2 orang. Hati-hati, perlu ditanabuh hal ini. Salah satunya adalah Al-Asam. Al-Asam, kita mengira itu hanya Al-Asam saja. Yang kedua adalah Al-Akhram. Jadi ini perlu al-intibah untuk ini. Qala yang ketiga, muttafiq wal muftariq. Yang ketiga, au mattafaqa fil kunyati wan nisbah. Kedua-duanya sama-sama memiliki kunyah dan nisbah yang bersamaan. Ka Abi Imran Al-Jauni, itsnan, ada 2 orang daripada ruwah yang namanya yang kunyahnya Abu Imran dan nisbahnya dalam waktu bersamaan Al-Jauni. Siapa 2 orang itu? Abdul Malik bin Habib At-Tabi'i. Yang kedua siapa? Wa Musa bin Sahal Al-Basri, sakana Baghdad. Di sini di nuskhah ini tulis Al-Basri, perlu diperbaiki Al-Basri. Jadi ada sebekul qalam. Jadi jelas ini ittifaqnya di mana? Di kunyah dan di nisbah. Kalau mau tawassu' ada di kutubil fan, kutubil rijal atau kutub khusus al-muttafiq wal muftariq. Yang terakhir, ini yang keempat di sini, yang terakhir untuk di sini, walaupun bukan terakhir untuk di al-kutubil al-mutawwalah. Anta au tattafiqu asma'um au kunahum. Nama mereka sama. Contohnya Imam Hammad di sini. Hammad kita tahu min kibar ruwah, ada 2 namanya Hammad. Hammad bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Bin Dinar dan bin Dirham. Wa huma itsnan, Hammad bin Zaid wa Hammad bin Salamah. Bagaimana saya membedakan antara ini ketika saya jumpa di sanad an Hammad an fulan? Sudah Hammad saja. Jadi dapat ditamyiz dengan beberapa cara. Saya tadi sudah sebutkan, di antaranya siapa? Dengan mengetahui syekh mereka. Jadi kalau ada Hammad terus meriwayatkan daripada Sulaiman bin Harb atau Arim, ada nama rawi namanya Arim. Hammad an Sulaiman bin Harb. Berarti Hammad di sini siapa? Zaid. Hammad bin Zaid. Kalau ada Hammad kemudian syekhnya atau rawa'an seorang namanya Musa bin Ismail, berarti itu adalah Hammad bin Salamah. Ya. Jadi yang perlu di sini adalah tanabu bahwasanya Hammad bukan hanya satu orang. Kemudian bagaimana cara membedakan antara keduanya untuk mengetahui hal ini. Pembahasan terakhir. Fil wajiz. Qala faidatu dhabtihi al-amnu min al-labs. Apa sih faedah saya mengetahui pembahasan al-muttafiq wal muftariq ini? Jawabannya adalah supaya Anda aman daripada laps, tidak tercampur. Tidak Anda campurkan antara rajul dengan rajul akhar. Wa farubama dhunna al-ashkhas syakhsan wahidan. Mereka ini ada beberapa orang. Khalid bin Ahmad ada 6 orang. Anda kira ketika Anda jumpai di sanad Khalid bin Ahmad hanya 1 orang. Padahal mereka ada 6 orang. Ada Anas bin Malik. Anda kira hanya 1 orang. Padahal mereka ada 10 orang. Ada 5 orang yang mempunyai riwayat. Ahmad bin Ja'far bin Hamdan. Ada 4 orang. Anda kira ini 1 orang. Itu yang dimaksud dengan dhannul ashkhas syakhsan. Ada Abu Imran Al-Jauni. Anda kira hanya 1 orang, pada mereka 2 orang. Farubbama yakunu ahadul musyarikin. Di sini yang parahnya. Kalau Abu Imran Al-Jauni misalnya, dua-duanya thiqah, kemudian Anda salah orang, enggak masalah karena dua-duanya thiqah. Begitu juga yang lainnya, untuk misal yang lainnya. Akan tapi kalau salah seorangnya thiqah, salah seorangnya sahih dhaif, apa yang terjadi? Seharusnya dia thiqah, Anda cari dapat yang dhaif sehingga hukum sanadnya adalah dhaif. Ya tarattub 'ala al-amal bid-dhaif.
seharusnya dia dhaif, Anda thiqahkan. Seharusnya dia dhaif, Anda yang Anda dapati adalah rawi yang thiqah. Anda kiranya satu orang. Asal ambil saja tanpa meneliti dengan lebih dalam. Sehingga karena dia thiqah, jadi sanadnya itu menjadi sahih padahal tidak sahih. Ini kan berbahaya, berdampak negatif untuk maksud daripada ilmu hadis itu sendiri, yaitu apa? Mengetahui hukum hadis itu qabulan wa raddan. Jadi ini ada kaitannya langsung dengan maksud daripada ulumul hadis itu apa? Hukum atas hadis diterima atau tidaknya. Jadi disitulah pentingnya pembahasan ini. Syuf, apa kata beliau? Farubbama yakunu ahadul mustarikain thiqatan wal akhar dha'ifan fa yudha'afu ma huwa sahih. Didhaifkan yang seharusnya sahih, au yusahhah ma huwa dhaif, disahihkan yang seharusnya dhaif. Jelas ya? Adapun kalau dua-duanya thiqah enggak la yadur. Sebagaimana saya sebutkan tadi. Ya, jadi demikian mengenai pembahasan al-muttafiq wal muftariq dan sebelumnya al-mudabbaj. Yang terakhir al-musannafat fi al-muttafiq wal muftariq. Di sini tentunya saya rasa bahkan ini cukup untuk disebutkan pada kali ini hanya dengan satu kitab ini, itu kitab Al-Khatib Al-Baghdadi sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Nama kitabnya adalah Al-Muttafiq wal Muftariq lil Khatib. Di sini yang nuskhah yang saya aqifu 'alaiha Tab'a Darul Qadiri. Jadi sebelum ini, ketika ini nuskhah ini masih makhtutah, ada seorang bahith doktorah di salah satu jamiah di Al-Hijaz melakukan research atau bahth dan tahqiq, dan kitab ini ada beberapa juz, ada 18 juz, tapi nuskhah yang ada ini hanya satu mujallad, tentunya dikumpulkan di satu mujallad sehingga safhanya itu 2000-an safhah. Salah satu munaqishin untuk risalah doktor ini adalah Doktor Muhaqqiq kemarin Tashifatul Muhaddithin, Dr. Mahmud Mira. Perlu dikatakan ada durijal yang ada di dalam kitab ini tentu sangat banyak. Ada berapa orang? 1571 orang. Ada 1571 orang. Kemudian tentunya paling sedikit 2 orang. Al-Muttafiq wal Muftariq, antara 2 orang itu paling minimal, itu sedikit. Paling banyak ada 17 orang. Jadi 17 orang contohnya mempunyai nama dan nama bapak yang sama, ada 17 orang. Minar ruwah atau minal ulama umuman. Jadi itu nubdah mukhtasarah jiddan mengenai kitab ini, dan penting untuk diingat khususnya untuk talibul hadis atau la hadithi. Tidaklah semestinya tidaklah layak meninggalkan, tidak punya musannaf atau risalah daripada rasail ini, karena pentingnya, karena berpengaruh untuk ma'rifah tamah mengenai ulumil hadis, sehingga menjadi alat ketika masuk kepada kitab-kitab riwayat. Karena kebanyakan balak ketika seorang baca kitab riwayat tidak punya alat yang mumpuni, khususnya alat yang kita bahas di mustalahat atau di mustalah ulumil hadis. Jadi wallahu alam wa ahkam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.